Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Kitab Tauhid atau ringkasan Syarah Kitab Tauhid. Di pertemuan yang sebelumnya telah sampai kepada pembahasan bab qaulullah ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu ada tandingan sedangkan kalian mengetahuinya. Kita ulang kembali pembahasannya secara singkat. Qala muallif, benar begini ya Bu? Apa setelahnya? Oh, bab ma ja'a fi man lam yakna bil halfi billah. Bab tentang orang yang tidak mau merasa puas dengan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini bab ini saya akan kita bahas. Baik. Hadza bab ma jaa fi man lam yakna bil halifi billah. Lamma kana ta'dimullah jalla wa ala fi qalbil abdil mu'min wajiban. Bab ini menjelaskan tentang hukum seseorang yang tidak merasa puas terhadap sumpah dengan menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hal ini terjadi disebabkan seorang mukmin bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengagungkan Allah Ta'ala dalam hatinya wajib. Kana ridha bi kalami uqida fil kalam bil halifi billah. Seharusnya seorang mukmin merasa ridha dengan ucapan penguat yang disertakan dengan kalimat sumpah menyebut nama Allah. Karena dzalika matluban wa ma'muran. Ini yang diwajibkan dan dituntut bagi seorang mukmin. Kalau dia mendengar sumpah yang disebutkan nama Allah di dalamnya, dia harus ridha. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la takhlifu bi abaikum. Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian. Man halafa billah falyasduq. Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama Allah, hendaklah dia itu bersikap jujur. Wa man khulifa lahu billah falyarda. Dan barang siapa yang dia diberi sumpah dengan nama Allah, maksudnya ada orang bersumpah dengan nama Allah untuk meyakinkannya, falyarda, maka hendaklah orang itu redha.
Wa man lam yarda falaysa minallah. Dan barang siapa yang dia tidak redha, maka ia telah berlepas diri dari Allah tabaraka wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah nomor 2101. Dan berkata muallif, ini adalah hadis yang sanadnya hasan. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada hal penting sebelum melanjutkan pembahasan ini. Kata beliau, wal wajibu ayyakna bi kalami khulifa alaihi billahi ta'dhiman li jalalil jalla wa ala. Hendaklah seorang mukmin menyadari wajib baginya merasa puas dan menerima jika ada orang bersumpah dengan menyebut nama Allah sebagai pengagungannya Allah tabaraka wa taala, dia terima ungkapan orang itu. Karena orang yang mengatakan amantu billah wa kadzabtu aini. Jadi kalau ada orang melihat orang lain berbuat maksiat tapi nggak punya saksi, lalu orang yang berbuat maksiat itu berkata dengan nama Allah, demi Allah aku nggak melakukan begini dan begitu. Kita yang mendengar ini harus berkata amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kadzabtu aini, dan sesungguhnya aku dustakan dua mataku. Terdapat dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ra'a Isa rajulan yasruq. Isa ibnu Maryam alaihi salam pernah melihat seorang lelaki yang mencuri. Faqala lahu asaraqta. Maka Isa bertanya kepadanya, kamu kan pencuri, apakah kamu mencuri? Qala kalla. Lelaki yang mencuri itu bukan, enggak. Walladzi la ilaha illa huwa, demi zat yang tidak ada ilah yang boleh diibadahi kecuali Dia, aku tidak mencuri. Qala Isa, kata Isa, amantu billah wa kadzabtu aini, aku beriman kepada Allah dan dua mataku aku telah mendustakannya. Maksudnya saya percaya dengan ucapanmu, karena itu urusan dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk redha. Jadi kalau ada orang bersumpah menutup-nutupi kesalahannya, tidak usah khawatir. Allah akan berikan kepadanya balasan yang pantas. Kalau kita tidak punya apa? Saksi. Sehingga fal wajibu 'alal 'abdi annahu idza khulifa lahu billahi ayyarda. Wajib bagi seorang hamba bila sumpah diberikan kepadanya atau orang bersumpah menyebut nama Allah untuk urusan antara dirinya dengan yang disumpah, yang bersumpah itu, hendaklah dia redha. Di anna fi dzalika ta'dhiman li rabbi jalla wa ala. Karena ini menunjukkan bentuk pengagungan terhadap Rabb yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Wallahu a'lam bishawab. Qala ba'du ahlul ilmi. Para ulama mengatakan, innal hadisa 'amun wal hadis wa sanu ta'ifatu min ahli ilmi kama dzakara Syekh fa qawlu wa man khulifa lahu billah falyarda. Hadis Abdullah ibnu Umar yang kita baca, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Barang siapa dia bersumpah hendaklah dengan kejujuran, dan barang siapa dia diberi sumpah dengan nama Allah hendaklah dia merasa redha, puas. Dan barang siapa tidak redha dengan sumpah tersebut, maka dia berlepas diri dari Allah Ta'ala. Kata ahlul ilmu, ini hadis umum. Hadis yang umum dihasankan oleh para ahlul ilmu, mencakup segala macam sumpah. Maksudnya, keadaan apapun yang dia bersumpah dengan nama Allah, yang mendengarnya harus redha. Sawa'un kana indal qadi aw lam yakun indal qadi. Apakah itu urusan yang berkaitan dengan hukum di hadapan qadi maupun tidak di sisi qadi, harus redha. Wa hadzal qaul awjun wa aswabun zahiran. Ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin merupakan pendapat dan perkataan yang benar, yang nyata dengan dalil. Lianna sabab ridha bima khulifa alaihi billahi wa ta'dhim lillahi jalla wa ala. Apa yang menyebabkan redha itu? Sebab redha-nya adalah orang yang bersumpah. Orang yang mendengar sumpah orang lain tadi, dia tahu Allah itu Maha Agung. Dia tahu Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Mulia.
dia tahu Allah mengetahui isi hati manusia, maka dia serahkan urusan itu kepada Allah Taala. Itu namanya mukmin yang beriman dengan keimanan yang benar. Kalau ada orang berkata, kalau begitu nanti Ustaz akan banyak orang menipu dengan mengucapkan kalimat sumpah. Kita katakan Allah tidak tidur, Allah juga tidak akan lalai. Allah akan menghitung semua yang dia lakukan. Bahkan bersumpah dengan nama Allah dengan kebohongan, ini perkaranya besar di sisi Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Kata Allah. Surat apa ini, Bu? Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Al-Kahfi. Betapa besar permasalahan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaburat kalimatan. Betapa besar permasalahan ini di sisi Allah Tabaraka wa taala. Dusta yang dilakukan oleh mereka tidak keluar dari mulutnya kecuali kebohongan. Jadi mereka yang berdusta mengatasnamakan Allah itu akan mendapat siksa yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga walau kana kadiban lakinna law alla yabni alaihi lakinna yusaddiqu wa la yudiru taqdiban aw li ta'dhimillahi jalla wa ala. Walaupun dia berkata dusta, dan yang kita tahu dia berani mengucapkan sesuatu dengan nama Allah, dan dia membangun di atas sebuah perkara yang disebut nama Allah, kita serahkan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, "Wa man khulifa lahu billah falyardha." Barang siapa yang dia diberi sumpah, di mana orang yang bersumpah itu menyebut nama Allah, dia harus redha, puas. Kalau begitu keadaannya, falyaj'al tauhidahu wa taqdimahu lillahi jalla wa ala. Membuktikan ketauhidannya dan pengagungannya kepada Allah Ta'ala itu benar. Wa kadhiba dzaka fil hali billahi alaihi. Kalau dia dusta dengan sumpahnya itu, sebenarnya dia sadar Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Dia juga akan tahu konsekuensi bersumpah dengan kebohongan. Qala ta'ifatun min ahli ilmi. Sebagian rombongan para ulama berkata, wa huwa qaulu salis, inna hadza raji'un ila man urifa sidqu fil yamin. Amma man kana fajiran fasiqan la yubali idha halafa yahlifa kadiban fa innahu la yajibu tasdiqu. Kita harus percaya dengan sumpah seseorang dengan catatan dikembalikan kepada orang yang bersumpah itu. Dia terkenal dengan kejujurannya atau justru kebalikannya. Dia orang fajir, orang fasik, atau orang yang jujur. Kalau orang ini orang yang fajir, tahu fajir Ibu? Apa fajir itu, Ma? Suka berbuat dosa. Fasik, senang dengan perbuatan maksiat. La yubali idza ala fa yakhlifa kadiban. Fa innahu la yajibu tasdiqu. Kalau dia bersumpah dan tahu sumpahnya itu bohong, jangan dipercaya. Lianna tasdiqahu wal halata di ma'qiyamil yaqini awil qara'inil ama bikidbihi laisa bidakhil fil hadis. Karena mempercayainya sementara kita tahu dengan meyakinkan dengan bukti-bukti yang ada, orang ini jelas bohong. Kalau kita nggak percaya dengannya, itu nggak bertentangan dengan hadis. Ketika hadis menyebutkan barang siapa diberi sumpah dengan menyebut nama Allah, enggak ada dia ridho. Dilihat dulu qarinahnya. Ini orang jujur atau enggak? Si fulan ini pembohong atau tidak? Pelaku maksiat atau tidak? Ternyata bukti-bukti menunjukkan bahwa dia bohong. Sumpahnya nggak perlu diterima. Sumpahnya nggak perlu dipercaya. Paham maksudnya ini, kan? Kecuali dia nggak punya qara'in, nggak punya pembanding, nggak punya bukti, nggak punya saksi. Seperti Isa ibnu Maryam yang dia mengatakan, amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa kadzabtu aini, dan aku dustakan pandangan mataku tadi. Nah, liqauli fi awalil hadis, alasannya di awal hadis Nabi mengatakan, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia berkata jujur.
Baru Nabi mengatakan, "Wa man khulifa lahu billah falyarda." Dan barang siapa yang diberi sumpah baginya dengan sebutan nama, dengan menyebut nama Allah, dia harus redha. Keredhaan itu datang ketika terbukti sumpahnya itu apa? Jujur. Atau ada qara'in, ada pembanding yang bisa membantu bahwa orang itu dikatakan jujur. Kalau kebalikannya enggak perlu kita mempercayai kalau memang justru kebalikannya, bukti-bukti menunjukkan dia ini bohong. Qauluhu, ucapan Nabi, wa man lam yarda, barang siapa yang dia tidak redha, yakni man lam yarda bil yamini billah, siapa yang tidak puas dengan seorang yang bersumpah dengan nama Allah, falaisa minallah, dia telah berlepas diri dari jaminannya Allah. Yadullu anna fi'lahu minal kabair, bukti ini menunjukkan perbuatannya bagian dari dosa besar. Karena Nabi mengatakan laisa minallah, dia berlepas diri dari jaminannya Allah. Nggak mungkin orang itu dikatakan demikian kecuali dia merupakan perbuatan dosa besar. Disimpulkan oleh beliau, hadal bab fihi naun taraddudi inda syarahi wa dhairu fil muradi minhu anna al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala dzakara ta'dhiman lillahi jalla wa ala. Banyak pensyarah hadis yang menjelaskan, pensyarah kitab tauhid menjelaskan dengan makna berbeda-beda. Apa maksudnya Syekh Muhammad menampilkan bab tentang orang yang tidak merasa puas dengan orang lain yang bersumpah dengan menyebut nama Allah? Maksudnya bab ini menjelaskan agungnya Allah, bukti agungnya tauhid yang dilakukan oleh seseorang ditandai dengan percaya bahwa jika seorang bersumpah dengan menyebut nama Allah, dia wajib menerima hukum Allah, itu apa? Ridha. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ringkasannya. Kita masuk bab yang baru. Ini yang penting, yang luas. Bab baru, bab qauli masya Allah wa syi'ta. Bab hukum mengucapkan masya Allah, ini terjadi atas kehendak Allah, wa syi'ta, dan juga kehendakmu. Bab ini bab yang penting karena banyak manusia yang mengucapkan kalimat ini tidak menyadari bahwa perbuatan itu keliru, disebabkan karena lisan yang berbicara tanpa difikirkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun," dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah ada tandingan sedangkan kalian mengetahui Allah yang menciptakan kalian. Masuk dalam bab ini ketika seseorang itu berkata masya Allah wa syi'ta. Ini semua karena Allah dan juga karena kehendakmu. Dalam riwayat yang sahih dari Qutailah, dibaca qaf di dhammah, ya, Qutailah. Siapa Qutailah? Beliau putra dari seorang lelaki yang bernama Saifi. Wanita ini termasuk Ansoriyah. Ansoriyah berarti wanita dari kalangan apa? Sahabat Ansor. Tapi juga disebut dengan Sahabiyah minal muhajiratil awal. Dia Ansoriyah tapi Sahabiyah. Maksudnya wanita ini asalnya Madinah, masuk Islam lalu pindah ke Mekah. Sampai di Mekah bertemu dengan Nabi, belajar Islam, ternyata Islam memerintahkan mereka hijrah. Jadi dia sekaligus dua keutamaan. Dia Ansoriyah juga Muhajirah. Nah, dia Ansoriyah dan juga Muhajirah. Nah, namanya Qutailah. Qutailah itu maknanya kalau diterjemahkan secara umum bisa bermakna perang yang kecil. Tapi bukan berarti di sini maksudnya dia suka perang, tidak. Tapi ini menunjukkan bahwa dia wanita yang pemberani. Dia berkata, "Anna Yahudiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala." Dahulu ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ia berkata, "Innakum
tusyrikuna. Innakum tusyrikuna. Sesungguhnya kalian telah berbuat kesyirikan. Taquluna ma sya'allah wa syi'ta. Karena kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa taquluna wal Ka'bah. Dan kalian berkata dengan demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yaqlibu ay yaqulu. Maka Nabi memerintahkan mereka bila hendak bersumpah, hendaklah mereka ayyaklibu ayyakulu wa rabbil Ka'bah, ucapkan demi Rabbnya Ka'bah. Wa ayyakulu masya Allah summa syi'ta. Dan hendaklah dia berkata semua ini atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu, dengan kalimat kemudian. Rawahun Nasai wa sahahu, diriwayatkan Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Imam An-Nasai. Fihi, kata Syekh Saleh, pada hadis ini minal fawaid ma dzakarahu Syekh rahimahullah fi masail babi haitsu qala. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh penulis. Fi famul insan idza kana lahu hawa. Fa ula'il yahud hum ahlu syirki yaquluna Uzair ibn Allah wa yusyrikuna billahi jalla wa ala lakinnahum ma qaumin musyrikin naqamu al-alil Islam annahum yusyrikun. Lihat ini. Manusia, faumul insan, manusia itu kalau dirinya dipenuhi dengan hawa nafsu, maksudnya adalah Yahudi. Yahudi ini udah nyata berbuat syirik. Apa kesyirikannya Ibu? Mereka berkata Uzair anaknya Allah. Uzair itu anak Allah. Mereka menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Taala. Tapi karena hawa nafsu itu memenuhi diri mereka, supaya memojokkan kaum muslimin, dibalik. Justru kaum muslimin yang dituduh berbuat syirik. Yahudi itu berbuat syirik tapi gak mengaca dirinya sendiri. Mereka menuduh orang Islam berbuat syirik. Hadza li ajli ta'nitihim. Itu tujuannya untuk mencela kaum mukminin, supaya mereka tidak mau dituduh sebagai orang musyrik. Kita kalau berkata kalian itu musyrikin, mereka menolak. Malah mereka berkata kalian yang musyrik. Fal hawa wa talaba tanaqqusi alil Islam wa naqdu alaihim wa mukhatabatum bima yasu'una. Karena hawa nafsu mencari-cari kekurangan kaum muslimin, mencoba untuk memburukkan keadaan kaum muslimin, inilah yang mendorong orang-orang Yahudi untuk membalikkan kata-katanya. Sampai sekarang Yahudi itu sama. Yahudi kalau dibilang mereka itu teroris, nggak mau. Justru menuduh orang Islam. Sebelum mereka dituduh teroris, mereka nuduh dulu orang Islam itu teroris. Sama lagi ini datang kepada Nabi, sebelum dia dibilang oleh Nabi kamu musyrik, dia duluan berkata kalian musyrik. Orang Yahudi itu berkata kalian itu musyrik. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, dan kalian bersumpah dengan menyebut nama Ka'bah. Nah, sama seperti sekarang orang-orang Nasrani. Kalau kita katakan kenapa kamu sembah patungnya Isa, mereka mengatakan kalian musyrik juga. Kalian menyembah Ka'bah. Buktinya kalian sujud ke Ka'bah, rukuk ke Ka'bah. Kita jawab tidak sama. Anna nusalliya yuwajjihil Ka'bah wa la na'taqidu anna al-Ka'bah huwa Allah walakin hada fi jihah. Kita ketika sholat, sujud dan rukuk menghadap ke arah Ka'bah bukan ada ketundukan kepada si Ka'bah. Hanya karena perintah Allah mengarahkan arah sujudnya kepada Ka'bah. Beda dengan mereka. Mereka mengakui patung-patung itu perlu ditakdimkan, diagungkan, berdoa menghadap kepadanya dengan gambar patungnya itu, menganggap bahwa itulah Rabb mereka. Ini letak kesyirikannya. Nah memang begitu orang musyrik itu, sebelum mereka dikatakan musyrik, mereka membalikkan perkataan mereka. Nah, sama Yahudi berkata muslimin itu teroris.
Orang-orang Islam itu teroris. Sebenarnya teroris itu siapa? Ya mereka ini. Kalau kita baca kaidah teroris yang mereka buat sendiri, mereka buat protokolat teroris itu membuat kerusakan pada diri kebanyakan manusia. Justru mereka yang berbuat. Siapa yang membantai orang Filistin kalau bukan Yahudi? Kan begitu. Teroris itu merusak akhlak dan pemikiran orang umumnya. Siapa kalau bukan mereka? Yang membuat acara televisi dengan perang pemikiran merusak pemuda mereka. Jadi sebenarnya teroris itu yang pantas ya Yahudi itu, bukan kaum muslimin. Yahudi teroris dan mereka yang membenci kepada Islam. Ini karena sebab hawa nafsu dan mencoba mencari-cari kekurangan kaum muslimin, ingin menakat, membantah dan memburukkan kaum muslimin. Qul hadza kana qasdan lahum. Ini tujuan jelek yang ada pada diri mereka. Wa li hadza faimu min aina yadkhuluna fa'al islam ahlu tauhid qalu innakum tusyrikun wa hum ahlu syirki faruddu alaihim bima qalu mimma yastafadu min anna sahibal hawa qad yafamu shawab fa idza fahimu shawab fa innal wajib ay yuqbal minhu. Mereka ini mencari celah kekurangannya kaum muslimin. Begitu tampak celahnya, maka mereka akan masuk dari sisi itu. Padahal mereka tahu orang Islam itu benar, tauhid mereka itu hak. Makanya mereka berkata, kalian ini musyrik. Kita katakan kepada mereka, sebelum kalian mengatakan kami musyrik, berarti itu ada bukti sebenarnya kalian tahu bab itu bagian daripada kesyirikan. Paham maksudnya, Ibu? Jadi kan mereka berkata, kalian bersumpah dengan berkata, kalian berkata, Masya Allah wa syita itu syirik. Berarti orang Yahudi tahu apa itu syirik. Cuma masalahnya mereka diikuti hawa nafsu. Mereka gak mau mengikuti tauhid. Tetap saja mereka mengatakan Uzair anak Allah. Begitu. Ini kan hawa nafsu. Makanya Khawilah rahimahullah, ini memberi faedah kepada kita. Yahudi itu sebenarnya tahu kebenaran. Cuma Yahudi tidak mau mengikuti kebenaran, sehingga digelari oleh Allah dengan gelar apa, Ibu? Yahudi itu gelarnya apa? Kalau Nasrani gelarnya ad-dallin. Kalau Yahudi al-maghdub alaihim. Dalam surah Al-Fatihah toh, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang telah Engkau curahkan nikmat atas mereka. Nabi, siddiqin, syuhada, para sahabat masuk di dalamnya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang Kau timpakan murka atas mereka. Al-Yahud, itu Yahudi. Qala Syekhul Islam, ya'rifuna al-haq, ya'lamuna anna ma ja'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam haq, walakinna la yuridu ay ya'malu bil haq bal tarakal haq. Al-kama qala alaihi wasallam. Mereka tahu kebenaran, mereka paham yang dibawa oleh Nabi itu benar, tapi bukannya mereka mengikuti kebenaran, justru malah mereka tinggalkan kebenaran. Mereka tidak mau mengamalkan kebenaran itu. Maka disebut dengan al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah mereka. Walad dhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Yani an-nasara. Kenapa sesat? Yakhrisuna bil ibadati walakinna bi ghairi ilmin. Mereka semangat dalam beribadah kepada Allah, tapi nggak pakai ilmu. Orang Muslim harusnya bagaimana? Semangat beribadah dibarengi dengan ilmu. Bukti yang lainnya, Yahudi itu mengetahui kebenaran. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi tahu tentang Nabi dan yang dibawa oleh Nabi itu benar, seperti dia mengenali jumlah anak-anaknya sendiri. Kalau ibu punya anak kembar 5 misalnya, bisa bedakan nggak? Bisa. Yahudi begitu. Dia tahu yang dibawa oleh Nabi itu benar, seperti dia mengenali anak-anak keturunannya. Nggak mungkin salah. Tapi karena hawa nafsunya, maka Yahudi tidak mau mengikuti kebenaran. La yaqbalul haq, nggak mau menerima kebenaran. Berbeda dengan kaum muslimin. Orang Yahudi berkata kepada Nabi, kalian telah berbuat syirik. Innakum tusyrikun, taquluna masya Allah wa syi'ta, wa taquluna wal ka'bata.
kalian telah berbuat syirik, kalian mengatakan ini semua karena kehendak Allah dan dirimu dan kehendakmu, dan kalian berkata demi Rabbnya Ka'bah. Nabi menerima nasihat ini. Apa bukti menerima nasihat ini? Nabi ingatkan kepada kaum muslimin, padahal tidak ada kaum muslimin yang mengucapkan itu. Cuma dicari-cari saja oleh mereka. Maka Nabi menasihati kaum muslimin dengan berkata, "Idza aradu ay yakhlifu ay yaqul wa rabbil Ka'bah wa ay yaqul masyaallah summa syita." Bila kaum muslimin mau mengucapkan sumpah, ucapkan demi Rabbnya Ka'bah. Kalau dia mau berkata-kata tentang insya, hendaklah dia berkata Masya Allah summa syita. Nggak boleh apa? Masya Allah wa syita. Diterima. Beda dengan orang Islam. Yahudi ini beda, Islam ini beda dengan orang Yahudi. Kaum muslimin menerima kebenaran dan kaum muslimin merubah menjadi baik. Adapun Yahudi, ketika melihat kaum muslimin kembali kepada kebenaran, makin mereka itu apa? Marah dan murka. Makanya Allah menurunkan ayat yang berbunyi, yakni mutu bi ghaidzikum. Semakin kamu marah, matilah kamu dalam keadaan kemarahanmu. Paham maksudnya Ibu? Yahudi itu makin marah makin bikin dia cepat mati. Begitu maksudnya. Jadi semakin mereka melihat orang Islam itu dadanya lapang, kebenaran tidak akan ditolak, semakin sedih mereka ini. Mencari-cari lagi kesalahannya. Masya Allah, dulu Yahudi mencela wanita berjilbab. Alasannya diskriminasi. Sampai sekarang itu Bu ya, di Perancis orang pakai busana jilbab seperti ini nggak boleh karena dianggap lambang-lambang untuk membuat diskriminasi dan semisalnya. Ternyata nggak terbukti. Justru mereka mengakui berjilbab itu membuat sehat wanita-wanita. Pada umumnya wanita berjilbab itu sehat itu. Kulitnya terjaga, tidak terkena apa? Sinar matanya secara langsung, Masya Allah. Keluar matanya terpelihara. Mereka mengaku itu. Cari jalan yang lainnya lagi. Dicari-cari lagi. Sekarang yang lagi dipropagandakan oleh Yahudi itu apa? Masalah poligami. Dicari-cari. Ternyata terbukti orang Yahudi juga banyak yang poligami. Mereka bingung lagi mencari-cari kekurangan dalam Islam. Mencela Nabi. Katanya Nabi buta huruf. Masa butuh orang buta huruf jadi Nabi? Ternyata justru membuktikan bahwa kalau orang buta huruf itu kebanyakannya jujur. Dan itu terbukti. Quran tidak mungkin tulisannya Nabi, karena Nabi itu apa? Orang yang buta huruf, tidak bisa menulis. Jadi semakin kuat Islam itu, semakin mereka mencela, mereka semakin tahu bahwa Islam itu apa? Benar. Hanya hawa nafsu memenuhi hatinya, akhirnya dia tolak kebenaran itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kemudian yang kedua, wal hadisul ladzi ba'dahu, adapun hadis yang datang yang berikutnya. Qaulu wal ibni Majah an Tufail akhi Aisyah li ummiha. Ucapan beliau hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat yang bernama At-Tufail, saudara lelaki dari Aisyah. Satu ibu. Saudara lelakinya Aisyah yang satu ibu. Bukan satu bapak. Sama dengan Asma bintu Abi Bakar itu saudaranya Aisyah, tapi bukan satu ibu. Saudara sebapak, bapaknya sama, ibunya berbeda. Qala, ia berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahudi qultu innakum la'antumul qawm laula annakum taqulun Uzair ibn Allah. Qalu wa innakum la'antumul qawm laula annakum taqulun Masya Allah wa sya'a Muhammadun. Kata Tufail, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafal minal yahudi. Saya pernah berpendapat ketika aku mendatangi rombongan Yahudi, seketika itu kukatakan kepadanya, innakum la'antumul qawm. Kalian memang kaum yang selalu mengucapkan laula annakum taqulun Uzair ibn Allah. Kalian suatu kaum yang benar-benar berbuat kesyirikan, begitu maksudnya. Kalian kaum yang berkata Uzair ibn Allah. Marah Yahudi. Kalian ini musyrik, kalian mengatakan Uzair itu anaknya Allah. Marah mereka. Oh, kalian juga sama. Kalian itu kaum yang mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Padahal orang muslim gak pernah mengucapkan ini. Orang muslim gak pernah mengucapkan ini. Hanya saja mereka melihat apa saja yang diucapkan oleh Rasulullah itu apa? Ditaati.
Apa saja yang dilakukan oleh Rasul ditaati oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka dengki, mereka berkata, kalian kaum yang suka berkata Masya Allah wa Masya Muhammad. Kan itu juga syirik. Menyamakan kehendak Allah dengan kehendaknya siapa? Muhammad SAW. Nah, ikhwati rahimani wa Allah, mendengar ini Nabi menasihati seperti yang tadi kita sebutkan. Kalau kalian mau bersumpah, ucapkan apa? Wa Rabbil Ka'bah. Kalau kalian mau berkata insya, ucapkan Masya Allah wa Syita. Sah, Masya Allah summa Syita, bukan wa, summa Syita. Kalau wa, maka hukumnya apa? Syirik. Syirik apa ini? Syirik yang kecil. Tapi kalau diyakini, maka berubah menjadi syirik yang besar. Faedah yang bisa kita ambil supaya singkat, ibu sekalian, ternyata Islam memperhatikan segala aspek kehidupan seseorang yang ada kaitannya dengan tauhid dan syirik, termasuk kalimat-kalimat yang keluar dari lisan. Sehingga berapa banyak kita jumpai manusia ketika mereka itu mengucapkan kata-kata yang mereka tidak timbang, kadang-kadang perkataan itu akan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Salah satunya kalimat-kalimat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Dua, penjelasan Aristofail. Hada fi anna shahibal hawa aw shahibal millatil batila qad yaruddu ala shahibil haq bi anna indahu batilan kama anna inda dzaka batilan. Kebiasaan pengekor hawa nafsu, pengikut agama kebatilan, bila mereka itu dinasihati, dibantah kekeliruannya, mereka akan membantah seolah-olah menganggap kebatilanku juga sama dengan kebatilannya. Selalu begitu. Saya begitu selalu. Kalau kita katakan kalian ini mengharamkan, kalian ini telah memakan sesuatu yang haram, mereka akan berkata dengan dalil waqi'iyah, kenyataan. Dengan dalil kenyataan. Ya, kebuktinya orang Islam juga masih banyak makan yang haram. Sebenarnya yang salah bukan Islamnya, tapi siapa? Nah, kalau kita lihat kalian ini orang-orang musyrik, kalian ini berbuat kekufuran, kata mereka, orang Islam juga sama. Buktinya memenuhi penjara kebanyakan orang. Selalu begitu orang nafsu. Fa idza waja'u bidzalika fal wajib 'alaihi yatajarrada lil haqqi wa an la yarudda al haqqa li ajli anna man ata bi sahib batil. Kata beliau, kalau memang mereka melakukan hal itu kepada kita, yang kita lakukan berlapang dada. Kalau memang yang mereka ucapkan benar, kita akui dan kita kembali kepada yang benar. Jangan malah mengikuti kebatilan mereka. Ada kaidah dalam ahli sunnah wal iman. Apa itu? Annal bid'ata la turaddu bi bid'atin wal batil la yuraddu bil batil. Kebid'ahan tidak boleh dibantah dengan kebid'ahan, kebatilan tidak boleh dibantah dengan kebatilan. Kalau orang Yahudi membantah kita dengan sesuatu yang batil, jangan dibalas dengan kebatilan. Bantah mereka dengan yang hak, dengan ilmu. Karena kadang-kadang manusia membantah mereka dengan hawa nafsu. Atas dasar marah, kemudian mereka membalas dengan kemarahan juga. Atas dasar kebatilan, mereka membantah dengan kebatilan pula. Ini dilarang. Apa contohnya ibu sekalian? Rahimani Yahudi misalnya. Orang-orang Yahudi, mereka menipu kaum muslimin dengan memberikan berbagai macam membuat sebuah makar yang menggelisahkan hati kaum muslimin. Di antaranya apa ibu sekalian? Di antaranya dilakukan oleh orang-orang Yahudi opini yang dibuat oleh orang-orang Yahudi yang tidak ada pada kenyataannya pada diri kaum muslimin. Kita nggak boleh bantah opini mereka juga dengan kebatilan, dengan kebohongan, nggak boleh. Tuduhan Yahudi yang mengatakan bahwasannya Muhammad SAW laki-laki yang doyan dengan perempuan. Jangan kita balas dengan memburukan mereka yang tidak ada bukti. Kita terangkan tentang apa yang mereka tuduhkan itu batil. Sampaikan, tidak begitu kenyataannya. Contohnya, Nabi SAW ternyata kenyataannya yang dinikahi bukan wanita yang muda. Justru yang dinikahi oleh Nabi siapa? Orang yang sudah tua, yang ditinggal wafat oleh suaminya. Dia punya kedudukan di kaumnya. Tujuannya supaya kaumnya lembut hatinya dan mau mendengar dakwah, bukan karena jasad wanitanya.
Ini menunjukkan bukti tuduhan mereka tidak benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini membantah yang benar. Tapi kalau kita membuat opini yang lain yang nggak ada pada mereka, itu berarti membantah kebatilan dengan kebatilan, tidak benar. Nggak boleh dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang ini kan kita berkata, setiap makar kita langsung berkata ini makar Yahudi, ini makar Yahudi. Kalau memang ada bukti itu makar Yahudi, kita katakan iya. Tapi kalau bukan makar Yahudi, bisa jadi makarnya Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani itu berbeda. Sahih Ibu? Paham? Maka kita nggak boleh bantah kebatilan dengan kebatilan. Harus dibantah dengan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, seperti misalnya mereka berkata bahwa maka di antara makar orang Yahudi, mereka mau membuat opini kepada kaum muslimin isi Quran itu tidak otentik. Lalu mereka menukil ayat, dengan ayat itu dia gunakan memojokkan Islam. Saya pernah membaca sebuah selebaran di Jakarta, Ibu. Judul selebarnya itu, judulnya bagus, dakwah ukhuwah. Judulnya dakwah ukhuwah, tapi isinya ayat Quran yang digunakan menghantam kaum muslimin dengan cara dipenggal. Wailul lil musallin, berhenti sampai situ. Celaka orang-orang yang, lalu diberikan komentar, kalau begitu untuk apa sholat? Ternyata orang sholat itu membuat orang celaka. Buktinya berapa banyak orang yang datang ke masjid kehilangan sendalnya, tidak aman. Seperti itu disebutkan. Berarti ini kan membuat sebuah opini yang dia ingin mendeskripsikan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Karim. Kita nggak boleh membantah mereka menggunakan kitab mereka yang kita bisa jadi belum tahu benarkah ini kebohongan atau tidak. Maksudnya begini, kita beriman kitab-kitab Allah itu ada berapa yang diturunkan dulu? Pertama Taurat, kemudian katanya 5. Apa yang 5? Ulangi apa Ibu? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Terus yang 5 apa? Yang 5 apa Ibu? Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim wa Musa. Kita meyakini ini turunkan oleh Allah Taala. Tapi kita juga yakin bersama dengan itu ucapan Nabi yang mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara hina yughayyiru kutub Allah. Allah laknati Yahudi dan Nasrani karena mereka telah merubah-rubah isi kitab Allah. Pertanyaannya adalah, apa kita bisa membedakan mana yang dirubah dan mana yang masih? Kadang-kadang kaum muslimin karena tumbuh semangat ingin membenci Yahudi, membenci Nasrani, ambil Injil, dibuka. Lalu dia mengatakan, ini contoh bahwa kitab ini begini. Bisa jadi itu benar-benar firman Allah. Harusnya sikap seorang mukmin jangan dibaca, karena pasti di dalamnya ada apa? Perubahan. Paham sih Ibu? Karena kita nggak tahu mana yang dirubah, kita katakan tidak perlu dibaca, karena di dalamnya ada perubahan. Kalau dia berkata, mana bukti perubahannya? Kalau tidak berubah, pasti cocok dengan isi Al-Quran Al-Karim. Nah itu benar-benar membantahnya. Sebagian orang, Masya Allah Ibnu sekalian, pemuda-pemuda berkata, ayat porno dalam Injil dibalas oleh mereka, ayat porno dalam Quran, kata mereka. Akhirnya kita maunya mencela Nasrani, mereka mencela siapa? Allah. Bukan Islam yang dicela, Allah. Bukankah kalamnya Allah itu, Al-Quran itu adalah ucapannya? Kita menjadi sebab untuk terjadi sebuah dosa, kita pun berdosa. Makanya dahulu orang-orang muslim di zaman Nabi sering mencela Lata, Uzza dan Manat. Dicela, dimaki, Tuhan-Tuhannya orang musyrik itu dicela di depan orang musyrik. Orang musyrik itu marah, mencela siapa? Allah. Dulu kaum muslimin mencela Tuhannya Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang-orang itu marah mencela Allah. Nabi melarang. Sebab kalau kita menjadi sebab Allah dicela, kita berdosa. Paham maksudnya Ibu? Dan itu tipu dayanya syaitan. Jadi hadapi opini mereka itu, tipu daya mereka itu dengan hak, dengan yang hak. Bantah dengan kebenaran, jangan ikuti gaya mereka. Dan memang kaum muslimin ini latah. Sudah disebutkan oleh Nabi, la tattabi'anna sunnana man qablakum shibran bi shibrin dir'an bi dir'in law dakhala juradabin la dakhaltumu. Qalu al-yahud ya Rasulullah, qala faman? Benar-benar kalian akan mengikuti selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah jejak orang yang datang sebelum kalian. Bila mereka masuk ke dalam lubang dob, kalian pun akan masuk ke dalam lubang dob itu. Kata para sahabat, apakah yang dimaksud Yahudi?
Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan Yahudi yang kalian akan ikuti? Ternyata benar ibu sekarang. Lihat, Yahudi memancing kita untuk mencela agama mereka supaya mereka bisa mencela apa? Agama Islam. Dan itu kenyataan. Kita tahu agama Yahudi itu sudah tercela. Enggak perlu kita celah, sudah apa? Tercela, sudah buruk. Paham tuh? Nah, kata. Nah, makanya ibu sekalian rahimani Allah, gaya orang Yahudi pun kemudian diikuti oleh zaman sekarang. Yahudi mencela kaum muslimin dengan demonstrasi, ikut-ikut orang Islam. Nyela Yahudi dengan cara apa? Sama dengan mereka. Akhirnya ujungnya itu di mana? Ketika kita mencela mereka, mereka berkata, kalian juga sama dengan saya. Begitu tujuan mereka. Paham saya ibu? Tujuan mereka untuk mengatakan, berarti antara saya dengan kalian gak ada bedanya. Jadi jangan urusin kami. Padahal kita tahu mereka batil. Al-maghdub alaihi. Al-maghdub alaihi. Yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala alam bismi. Kaidah yang penting. Kemudian hafidhal rahimani wa'alaikumullah. Dari sini kita juga bisa mengambil faedah. Dakwah itu butuh adanya hikmah. Apa hikmah itu? Ilmu. Dan memperhatikan maslahat dan kemudaratan. Kadang kita mendakwai seseorang, menyampaikan sebuah kebenaran, ketika kita jumpai dia menolak kebenaran dan bisa membawa kepada sesuatu yang lebih besar, tunda dulu. Cari waktu yang lain. Maksudnya begini. Ada seseorang yang disampaikan tentang sesuatu dakwah, awalnya dosanya masih kecil, tapi begitu disampaikan sebuah dakwah, dosanya makin besar. Contoh, tahlilan, kita tahu hukumnya kan? Tahlilan hukumnya ibu? Bid'ah. Kita tahu. Ada orang melakukan tahlilan, kita tahu dia melakukan perbuatan bid'ah. Tapi dia tidak pernah mencela kita, dia tidak pernah memburukan kita. Suatu ketika kita datang dan berkata, akhi, saya ingatkan, kullu bid'atin dolal, wa kullu dolalatin, sesungguhnya setiap bid'ah dan setiap kesesatan di dalam. Akhirnya dia marah. Dan dia berkata, enggak, kata siapa? Ada bid'ah hasanah. Jadi bertambah dosanya. Tadinya cuma melakukan sebuah bid'ah, akhirnya dia punya keyakinan ada bid'ah yang kita bantah lagi. Semakin keras lagi bantahannya. Menuduh, wah kalian memang wahabi, kalian sesat, dan seterusnya. Makin banyak dosanya. Itu enggak hikmah. Dakwah yang baik, ketika kita mendakwai dia menolak, tinggalkan. Supaya enggak bertambah lah besar dosa-dosa yang dia miliki. Paham tuh? Contoh yang lainnya debat bisa. Orang berdebat. Ketika kita katakan kepada mereka bahwa tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah langsung dikatakan kafir. Kata mereka, oh enggak, pokoknya yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir. Yang tadinya kita itu cukup sampai di situ kita tambah, wah kalau begitu konsekuensinya kau akan mengkafirkan semua orang. Akhirnya dia sebut, ya presiden kafir, pemerintahnya kafir, makin banyak dosanya. Padahal keyakinannya baru satu, keyakinan tentang apa? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir secara langsung. Tadinya cuma itu. Tapi bertambah menjadi mengkafirkan, nama si fulan disebut, alam disebut, semakin besar dosanya. Siapa penyebabnya? Yang diajak berdebat. Nah, maka kita dalam berdakwah harus dilihat. Ini perlu disampaikan atau tidak, ditunda atau tidak, kapan disampaikannya, perlu diperhatikan. Seperti Tufail tadi itu, begitu dia berkata, kalian ini aku jumpai orang yang berbuat syirik gara-gara mengatakan Uzair ibnu Allah, dibalas oleh mereka secara langsung. Dan itu kadang-kadang menyedihkan hatinya kaum muslimin. Ibu-ibu misalnya sudah tahu bid'ah setiap bid'ah itu apa? Sesat. Ibu sudah tahu tahlilan itu apa? Bid'ah. Tapi begitu ibu berdebat, dia bawa dalil-dalil yang menjadi syubhat, ibu jadi ragu lagi. Oh, kalau begitu benar ada bid'ah apa? Berarti tambah dosa, bukan tambah pahala. Niatnya dakwah malah di dakwah. Paham ibu? Nah, jadi kalau begitu tinggalkan yang seperti itu. Baik, ini dua bab yang bisa kita terangkan pada pembahasan kitab Tauhid, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.